Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan instrumentasi bioteknologi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang beberapa jenis glassware dan metode pipetting. Ya, sebelumnya ya kita share slideshow dulu. Nah. Oke. Kemampuan yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, di mana Anda dapat mengetahui jenis alat bantu ya laboratorium, yaitu glassware, jenis-jenis glassware, fungsinya, ya. Kemudian mengidentifikasi macam-macam pipet, ya, apakah itu mikropipet, apakah itu pipet serologi. Kemudian mengetahui prinsip bekerjanya mikropipet dan pipet serologi tadi ya, bagaimana prinsipnya, teknis penggunaannya, serta kalau bisa Anda dapat menggunakan alat tersebut pada saat praktikum ya, karena memang kita tujuannya alat ini bisa dipakai pada saat praktikum ya. Oke. Nah, masuk kepada jenis alat-alat bantu ya yang digunakan untuk melengkapi, untuk membantu Anda dalam proses pelaksanaan praktikum maupun penelitian. Ada beberapa jenis alat, yaitu ada beaker glass, ya, Erlenmeyer, tabung reaksi, gelas ukur, biuret, cawan porselin, cawan petri, labu ukur. Nah, kesemua glassware tadi adalah harus ada di laboratorium, apapun jenis laboratoriumnya, karena apakah kita itu menyiapkan larutan, apakah kita itu menampung partikulat dan lain sebagainya, itu butuh yang namanya beaker glass ya. Tidak mesti laboratorium kimia saja, tapi semua laboratorium. Oke. Kita masuk yang pertama adalah beaker glass. Ya, ini adalah secara pengertian ya. Beaker glass merupakan ya jenis alat ya, maksudnya berupa gelas tinggi berdiameter dengan skala sepanjang dinding ya. Pada dindingnya terdapat diameter skala, terbuat dari borosilikat ya, dan tahan terhadap panas. Biasanya mereknya Purek ya. Macam jenis merek ini berbeda ya. Bahkan sampai 200 derajat Celcius, makanya bisa digunakan untuk sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Ukurannya bermacam-macam ya, ada 50, 100, 1 liter, 2 liter, bahkan ada yang 10 liter. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi kalau seandainya Anda mau menakar ya, menuang Aquades misalkan 1 liter, ya udah hanya untuk melarutkan, mengambil tidak terlalu penting ya takarannya, ketelitiannya, ya boleh menggunakan beaker glass. Tapi kalau harus teliti ya dalam proses pembuatan larutan terutama, itu harus menggunakan yang namanya bisa menggunakan gelas ukur ya, atau menggunakan labu ukur, atau menampung zat kimia, memanaskan cairan yang nggak apa-apa, atau menampung hasil partikulat limbah dan lain sebagainya. Kemudian Erlenmeyer ya, berbicara tentang Erlenmeyer, ini adalah berupa gelas juga ya, berdiameter, cuman dia ukurannya lebih kecil pada bagian moncongnya ya, jadi melebar pada bagian bawah. Dengan ukuran sama ya, ada yang 10 mili ya, ada yang sampai 2 liter ya untuk ukuran besarnya. Fungsinya untuk menyimpan dan memanaskan larutan, menampung filtrat juga, filtrat hasil saringan ya, kemudian menjadi tempat proses kultur sel juga ya, kultur sel bakteri terutama. Anda bisa membuat media juga menggunakan Erlenmeyer. Oke, lanjut. Kemudian ada test tube reaksi ya, tabung reaksi. Berupa tabung yang kadang dilengkapi dengan tutup ya, terbuat dari borosilikat juga, tahan terhadap panas.
tapi jarang yang mempunyai skala ya, karena memang tidak digunakan untuk mengukur suatu larutan. Fungsinya sebagai tempat atau mereaksikan suatu bahan reaksi kimia, ya. Kemudian sebagai tempat menyimpan isolat bakteri, tempat media kultur, baik cair maupun padat. Jadi kalau seandainya Anda ingin mengkultur bakteri dalam skala kecil, ya dalam meremajakan sel aja gitu, cukup menggunakan tabung reaksi. Karena proses sirkulasi ininya ya itu lebih cepat ya proses shackingnya. Oke. Kemudian ada gelas ukur ya, ini kalau ukur berarti ada diameter ya pada dinding gelasnya gitu. Dia sama ya terbuat dari borosilikat juga, karena itu maaf ini gelasnya rata-rata tidak tahan terhadap panas ya untuk ininya ya, untuk bahan bakunya gitu. Ada yang dari plastik juga, ada yang dari kaca juga. Ukuran sama ya 10 mili dengan sampai 2 liter, bahkan ada yang 5 liter. 10 liter juga ada kalau nggak salah ya untuk gelas kimia ini. Beberapa yang tahan panas ya, dari Keurig itu tahan panas. Jadi dia bisa disterilkan, kemudian ada yang tidak tahan panas. Kalau yang plastik berarti plastiknya yang tahan panas ya. Kemudian untuk fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Oke. Berarti ini sama dengan gelas beker gelas ya, tapi ini lebih banyak digunakan orang untuk mengukur, membuat larutan ya, karena lebih simple. Tapi kalau seandainya untuk ketelitian yang tinggi itu menggunakan labu ukur. Oke, biuret. Ya, biuret ini biasanya digunakan untuk titrasi ya. Dia juga dalam bentuk berbentuk pipa ya. Pipa terbuat dari kaca juga dengan ukuran kecil pada ujungnya. Ya, memiliki keran ya. Di sini untuk mengatur proses keluar masuknya larutan ya. Sehingga ini digunakan untuk titrasi ya. Kemudian ada aksesoris tambahan, ada stand dan klapnya di sini untuk merekatkan si biuret tadi ya. Fungsinya untuk mengeluarkan larutan dan dengan volume tertentu dan digunakan untuk titrasi. Kemudian ada porselin. Ini biasanya terbuat dari keramik ya, tapi yang tahan terhadap panas, biasanya juga bisa disterilkan dengan autoclave. Fungsinya untuk menghancurkan material, sampel, apakah itu tanah, apakah itu daun, apakah itu macam-macam ya, pokoknya yang berbentuk bongkahan ya, atau material yang berukuran besar. Di sini ada yang dilengkapi dengan mortal dan pestle. Kemudian ada spatula juga untuk mengambil sampel, ya, mengerok. Kemudian ada petri dish. Nah, ini adalah yang biasa digunakan untuk kultur bakteri, yeast maupun kamir ya. Ini dia membentuk lempengan ya, berbentuk lempengan piringan yang terdiri satu ukurannya lebih kecil, yang satu lagi ukurannya lebih besar, sehingga dia bisa klop ya, menutup. Nah, kemudian ada di sini ada jarum inokulumnya atau yang disebut dengan jarum Ose, karena dia berbentuk loop ya, lingkaran pada ujung jarum tersebut, fungsinya untuk mengambil sel atau mengambil koloni. Nah, dia ada berbentuk lurus juga. Nah, ini biasanya untuk inoculating atau kita mengambil sel dengan menusukkannya ke dalam media ya, untuk pertumbuhan bakteri secara anaerob biasanya ini yang lurus ya, yang berbentuk lurus. Nah, biasanya sebelum kita mengambil sel itu harus dipijar terlebih dahulu supaya steril ya, kondisinya steril. Kemudian ada batang Gigalski ya, atau batang penyebar ya, batang L ya, macam-macam ya. Ini fungsinya untuk meratakan biakan ya. Kalau seandainya Anda menuang sampel air kah, apakah gitu, nanti harus diratakan di atas media padatnya itu supaya sempurna merata. Oke. Nah, ini labu ukur ya. Ini berupa labu dengan leher yang panjang ya, dengan tutup. Terbuat dari borosilikat juga, tahan panas, ada juga yang tidak tahan panas ya. Kemudian ukurannya ada yang 1 mili sampai 5 liter. Nah, fungsinya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dengan akurasi pengukuran serta pengenceran larutan ya.
akurasi yang tepat, ini akurasi yang benar-benar diperhatikan ya, tingkat keakuratannya. Ya. Jadi kalau seandainya Anda ingin membuat sebuah larutan yang benar itu menggunakan labu ukur ini, ya. Tapi hati-hati proses pengadukannya karena dia kan sangat terbatas tuh ruang di dalamnya. Kalau seandainya Anda untuk membuat larutan kimia yang pekat ya, misalkan asam pekat, basah gitu. Nah, harus pencampurannya harus hati-hati ya proses pengadukannya. Jadi jangan sampai terjadi ledakan karena ada tekanan tadi dan reaksi yang dihasilkan dari larutan. Nah, ini beberapa contoh pendukung lainnya, ada batang pengaduk, kaki tiga, bunsen, corong, alloy ya, desikator nih untuk pengeringan, untuk menstabilkan sampel ya, atau cuci atau gunting dan pinset. Oke, kita masuk ke dalam pipet ya. Pipet, apa itu pipet? Nah, ini tentu tabung ukur ramping yang digunakan di laboratorium untuk mengukur dan mentransfer jumlah cairan dari satu wadah ke wadah lain ya. Berarti sama halnya kita lihat tadi biuret ya, dia dalam membentuk pipa panjang dengan berskala di sekelilingnya. Ini untuk mengukur berapa larutan yang akan kita transfer. Oke. Ini jenis-jenis pipet, ada mikropipet, ada pipet ya. Mikropipet berarti artinya dia sangat kecil ukuran takaran volumenya, sedangkan pipet ada dua, ada volumetrik, ada measure pipet ya. Measure pipet ini ada serologi pipet, ada Moore pipet, dan ada pipet-pipet lainnya. Oke, kita lihat maintenance untuk mikropipet ya. Di sini Anda bisa lihat biasanya ya, mikropipet berarti kita mentransfer dalam volume cairan yang kecil ya. Kemudian dia ada adjust digital pipetnya. Jadi di sini kita lihat ada ukuran yang bisa dilihat ya, ditakar ya. Misalkan kita ingin memipet 100 mikrolit, 200 mikrolit, bahkan 1 mikrolit dan 0,5 mikrolit itu ada tak ininya. Nah, jadi biasanya kita menggunakan pipet ini sesuai dengan range volumenya ya. Jadi dengan volume biasanya ada yang volume 10 sampai 100. Nah, berarti ini yang bisa menggunakan pipet antara range itu gitu. Jadi tidak bisa menggunakan volume di atas, misalkan Anda ingin menggunakan mentransfer 200, berarti tidak bisa menggunakan pipet dengan range 10 sampai 100. Berarti Anda bisa menggunakan 100 sampai 1000. Jadi dia ada range-nya. Jadi tidak satu volume, tidak satu takaran volume saja, tapi ada bisa ditakar berdasarkan range volume yang ada di mikropipet. Nah, bagian pertama itu ada ini adalah bagian dari pipet ya, ada flungernya. Anda bisa lihat pada bagian bulat pada atasnya itu ada flunger ya untuk just ejector tips atau macam-macam ya. Kemudian ada ejector buttonnya. Buttonnya ini untuk membuang tip juga ya. Kemudian ada volume adjustment-nya. Jadi di sini untuk mengatur, memutar ya berapa volume yang Anda inginkan, itu tidak Anda atur saja. Kemudian ada digital volume indikatornya. Nah, ini yang saya bilang kita bisa melihat ukuran volume yang akan kita gunakan. Kemudian ada ini disposable tips ya. Jadi tip atau tip ya namanya istilahnya itu ya. Jadi ini yang digunakan untuk mentransfer ya, yang digunakan, sedangkan pipet ini hanya sebatas untuk menakar ya, dengan daya hisap yang sesuai dengan kita takar, yang kita set. Kemudian ada aksesoris lainnya seperti pipet tips box-nya ya, ini bermacam-macam ukuran ya, ada ukuran yang tadi saya bilang ada orange pipet, di mana ada pipet yang berukuran 1 sampai 10 mikrolit, 10 sampai 100 ya, 100 sampai 1000. Nah, ini ada jenis tipnya juga berbeda-beda karena ini sesuai dengan ukuran takaran volumenya. Nah biasanya dibedakan dengan warna ya, tetapi untuk saat ini rata-rata pipet itu berwarna transparan putih. Oke. Bagaimana prosesnya? Yang pertama kita melakukan set volume dulu.
kemudian kita taruh tipnya, disposable tipnya, kemudian tekan flungernya ya dengan first stop ya. Jadi Anda tekan pertama first stop dulu, kemudian tip tadi dimasukkan ya, ujung tip tadi dimasukkan ke dalam sampel, kemudian angkat ya, kemudian di push dulu, jangan sampai Anda mengangkat tanpa apa namanya melepasnya dulu gitu. Maksudnya di push dulu nih. Jangan dilepas tiba-tiba plungernya. Ini akan membuat ukuran tidak sempurna gitu. Ukuran volumenya tidak sempurna, yang tersiap sempurna. Kemudian angkat tip ya, masukkan sampel ke dalam tabung yang baru. Kemudian angkat lagi tip, jangan sampai tergesa-gesa mengangkat tipnya ketika kita mentransfer, takutnya nanti belum tertransfer sempurna, tip sudah kita angkat, jadi masih ada sisa larutan yang ada di dalam tip. Kemudian rilis ya, buang rilis artinya lepas flunger, kemudian baru di discard tipnya atau dibuang ya, di eject. Nah ini step pertama kita melakukan set ya. Bisa menggunakan, Anda bisa lihat ini cara pegangnya, handle-nya. Ya, ini adalah yang di lingkar merah itu adalah untuk pengaturannya, yang di bawah lingkar yang merah itu adalah untuk tampilan digital volumenya yang kita inginkan. Oke. Kemudian ya taruh di disposable tip-nya ya, dengan cara menekan, jangan terlalu kuat ya, cukup sudah masuk klop, dia akan tight ya, akan ini sempurna. Tidak ada celah udara yang masuk gitu. Kalau biasanya kalau seandainya dia tidak pas, dia longgar, jatuh, akan mudah jatuh. Nah ini juga akan mempengaruhi volume yang akan kita ambil. Kemudian tekan plunger ya dengan first stop, kemudian masukkan ke dalam cairan sampel. Nah pada posisi kita lihat ya, setelah terhisap sempurna baru diangkat ya. Anda bisa lihat, pastikan tidak ada gelembung yang ada pada dalam sampel yang ada dalam tips ya. Kalau ada gelembung berarti itu akan mengurangi volumenya. Oke. Nah kemudian nah seperti ini salah satu hal yang sangat apa namanya, pastikan ya pada bagian di luar tips itu biasanya ada menempel cairan dropletnya, jadi dilap ya, karena itu kalau seandainya kita langsung transfer ke dalam YouTube, ini akan menambah volume tentunya gitu. Pastikan dilap dulu, atau tidak, pastikan tidak ada yang menempel gitu. Kalau seandainya memang tidak ada ya udah langsung. Jangan sampai kita mengasih tisu pada bagian bawahnya ya, dropletnya, yang untuk menghilangkan dropletnya itu kita taruh tisu di bawah ininya, itu akan menghisap cairan yang ada di dalam gitu. Nah, ini nggak boleh. Oke, apalagi step ke-8 kita lakukan masukkan sampel ya ke dalam tabung yang baru, artinya kita melakukan menekan sampai first stop ya, kemudian di push terlebih dahulu sebelumnya. Kita lihat, pastikan bahwasanya semua sampel yang ada di dalam tips itu terdorong sempurna keluar. Tetapi kalau seandainya masih ada sisa, Anda bisa menekan kembali flungernya dengan second stop ya. First stop dulu kalau seandainya memang sudah sempurna habis dalamnya, dalam tip tadi, baru tidak mesti harus melakukan second stop. Tapi kalau masih ada, silakan dilakukan second stop ya, untuk apa namanya, untuk meremove cairan yang ada di dalam tip dengan sempurna. Anda bisa lihat nih prosesnya. First stop itu hanya bisa dilihat pemberhentian pertama, sedangkan second stop itu sudah sampai mentok bawah. Oke, nah ini ketika dia dipindahkan ya, jangan sampai terburu-buru untuk mengangkat tips ya. Pastikan benar-benar itu sudah tertransfer semua. Nah, baru kita discard tipsnya ya dengan menekan fresh ejector button tadi ya, untuk dia akan melepas dengan sempurna, dengan sendirinya karena sudah didesain seperti itu. Tapi kalau seandainya memang tidak ada beberapa mikropipet itu yang tidak bisa melepas eject
tipsnya itu kita lepas dengan tangan nggak apa-apa. Dan pastikan ya ketika Anda bekerja itu harus ada waste-nya ya. Jadi waste disposal container ini untuk melimbah ya, limbah tips dan segala macam yang jangan sampai diberantakin ya di atas meja gitu. Oke. Kita lanjut ke pipet ya. Pipet yang selanjutnya tadi mikropipet, sekarang kita masuk ke pipet. Pipet tentu adalah sama halnya dengan ini ya, dia berskala juga, terbuat dari plastik maupun gelas ya, dan terbuka pada ujung-ujungnya. Biasanya digunakan untuk mentransfer ya dengan ukuran yang spesifik antara kontainer satu ke tempat yang lain. Nah, ukuran itu biasanya 1 sampai 100 mili. Oke, ini beberapa tipe dari dari pipet. Ada volumetric pipet, ada pipet ukur ya. Pipet ukur ini ada Mohr pipet dan serologi pipet. Biasanya sih yang volumetric ini hanya satu ukuran, satu pipet ya. Jadi tidak bisa memipet banyak ukuran karena nggak ada range volumenya. Ya, jadi tidak ada skala di pipet tersebut. Dia hanya berbentuk pipet gondok saja. Kita lihat satu-satu. Nah, ini adalah volumetric pipet. Biasanya ini adalah pipet yang digunakan untuk mentransfer cairan dengan volume yang biasa paling kecil itu 5 sampai 100 mili. Bentuknya seperti rolling pin ya, dengan membuncit atau besar, satu ujung tumpul, leher, dan satu ujung runcing. Oke. Biasanya untuk mentransfer dengan akurasi yang tinggi ya, untuk volumetric pipet ini. Kemudian untuk cara mengosongkan volumetric pipet, Anda bisa menekan menekan bulbnya itu ya dengan kencang ya, sehingga dia terdorong sempurna, dan bisa diletak ya ujungnya pada dinding kontainer yang akan kita, atau gelas ukur yang beker gelas yang kita gunakan untuk menampung cairan ya. Jadi jangan sampai untuk mengosongkan Anda meniupnya gitu, jangan dipaksa keluar gitu maksudnya. Kemudian ini adalah pipet ukur di mana dengan kaca lurus dan tabung plastik dengan ujung yang meruncing ya, sama ya. Tapi dia tidak berbentuk membuncit ya, karena dia di sekelilingnya itu ada skala ya, ada skala yang bisa menjadi takaran ukuran ya. Berarti dia ada misalnya pipet 10 mili. Nah, pipet 10 mili ini berarti Anda bisa menggunakan pipet 1 mili, 2, 3, 4, maksimal 10 mili. Seperti itu. Kemudian tidak seakurat volumetric pipet karena ketidaksempurnaan dalam diameternya tadi ya, akan berdampak lebih besar pada volume yang akan kita transfer. Kemudian ini jenisnya ada Mohr pipet, ya, ini Mohr pipet ya. Anda bisa lihat di sini ya. Ini volumetric pipet, kemudian ini ada Mohr di pipet dengan 1 cincin. Sedangkan yang serologi itu dengan 2 cincin nih. Ini bedanya di sini ya. Ya, Mohr pipet batasan cairan selalu berakhir sebelum ujung. Pipet ini memiliki 1 cincin yang dicat pada atau buram di atas bagian atas ya. Sedangkan serologi pipet itu batas cairan berlanjut ke ujung yang berarti semua cairan diukur di pipet harus dikirim. Jadi Anda bisa lihat ya, bedanya itu batas cairannya. Kalau Mohr pipet itu batas cairannya cukup di skalanya. Berarti ini tidak dihitung gitu. Sedangkan untuk berarti Anda mentransfernya hanya sampai menuangnya sampai di sini saja gitu. Untuk takaran 10, misalkan 10 mili. Sedangkan kalau seandainya yang serologi itu harus semuanya ditransfer. Ini proses handlingnya ya pipet. Biasanya menggunakan alat semacam alat isap itu, bulb atau pipet aid ya. Ketika Anda mengisi pipet, ujung yang meruncing selalu berada di bawah permukaan cairan ya. Jadi pastikan ujungnya tadi berada di bawah permukaan cairan. Cairan ditarik ke dalam pipet dengan hisap ya, dengan isap sampai levelnya sama atau lebih besar dari volume cairan yang akan dikirim. Misal
Jika Anda ingin memipet 6,5 ml, kemudian Anda menggunakan pipet 10 ml. Anda harus mengisi pipet tersebut hingga tanda 3,5 ml. Karena apa? Karena ukuran hitungan skalanya itu dari yang paling kecil itu dari di atas, bukan di bawah. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru sampai sebawahnya sini. Jadi otomatis kalau seandainya kita mau memipet 65, jadi batasnya sampai 6,5 doang gitu kan. Batasnya sampai 3,5 doang artinya gitu. Nah, untuk menentukan volume. Oke. Jangan sesekali kita menggunakan pipet yang retak ya, karena itu akurasinya akan berkurang ya, daya hisapnya juga berkurang. Dan jangan pernah menggunakan mulut untuk memipetnya ya. Kalau seandainya Anda memipet bahan kimia dengan asam kuat, aduh melepuh tuh mulut Anda ya. Pokoknya jangan. Kalau memang tidak ada alat isap berarti cari alternatif menggunakan alat isap bantu lainnya. Nah ini yang digunakan untuk transfer pipet ya, atau bowl ya. Di sini ada A, ada S, ada E ya. A itu untuk menghilangkan atau membuat vakum ya. Vakum pada bagian bola ya, pada bagian bolanya itu kita vakum dengan memencet tombol A itu sudah menjadi vakum. Kemudian ada bagian S itu fungsinya untuk section ya, menghisap ya. Ketika Anda menghisap cairan, Anda cukup menekan S pada bagian bulbnya itu ya. Kemudian setelah sempurna sesuai dengan takaran yang diambil, kemudian baru menekan E ya, untuk mentransfer ya atau mengeluarkan cairan. Nah ini adalah pipet 8 yang lainnya yang sebagai alat bantu, ini biasanya sudah digital ya. Takarannya bisa di set, kemudian juga ada elektrik ya, bisa dicas ya. Dengan fungsi hisapnya, kita cukup menekan tombol bawah untuk menghisap, tombol atas untuk mentransfer, seperti itu. Nah ini adalah pipet lainnya, ada pipet tetes. Nah biasanya ini untuk adjust ya suatu larutan ya, misalkan kita ingin membuat pH gitu, menentukan pH suatu larutan sehingga tidak ketika pencampurannya tidak terlalu banyak, makanya kita menggunakan pipet tetes ya, setetes dan setetes untuk melihat perkembangan perubahan pada larutan tersebut, terutama pada pH. Ya, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik ya. Silakan dikerjakan tugas, kuisnya, baca modul dan tonton videonya ini ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.